gue tuh dituntut lebih menjadi profesional sales atau sales profesional. Dan gue selalu bilang paling enak itu adalah customer yang udah punyanya orang lain. Ya ibaratnya gini, lu suka sama cewek yang udah punya pacar tuh lebih enak daripada cewek itu single terus kerja sama orang. Sales itu kalau dalam suatu perusahaan itu adalah ujung tombaknya perusahaan gitu. Nah itu maksudnya gimana sih? Seberapa penting sih sales dalam sebuah perusahaan gitu, dalam untuk keberlangsungan sebuah perusahaan gitu? Ya, oke. Kalau lu tanya kayak gitu, sebenarnya menurut gua ya, memang benar kata lu, sales itu ujung tombaknya gitu loh. Ya bukan berarti divisi lainnya itu nggak sepenting sales. Betul, ya. Karena tombak nggak bisa nancap sendiri kan. Pasti kan tetap gue sebagai ujung tombak, gue tetap butuh tim supporting kan. Betul. Yang mulai dari orang support, orang kayak lu PMO misalnya, tim logistik, itu pasti butuh gitu kan. Betul. Nah, tapi memang benar ujung tombak. Nah, indikasinya gimana? Kalau lu boleh cek, rata-rata CEO di perusahaan-perusahaan besar itu pasti dia dari sales. Oke. Hampir kayak gitu. Semua ya. Ya gue cek hampir semua tuh memang sales gitu loh. Bermula dari sales. Gitu. Nah ini gue kalau sedikit cerita juga, gue tuh kayak kan gue tuh background gue itu adalah IT. Oh lu masih programmer. Sebelum masuk ke dunia kerja. Lebih ke engineer. Sebelum masuk ke kursi kerja, gue tuh programmer. Nah, pas gue dapat opportunity sebagai sales, gue sempat mau tanyakan juga yang kayak lu tanyakan, sales ini ngapain nih? Jangan-jangan gue mesti canvassing gitu kan, kepala gue gitu kan. Jualan. Setelah gue masuk sih ternyata enggak, ternyata ya itu yang tadi sales itu udah berubah banget gitu. Dan memang gue bersyukur sekali sih masuk ke sales ini. Kenapa? Karena gue tuh banyak banget bertemu orang-orang hebat. Networkingnya. Jadi kalau boleh cerita dikit, waktu itu gue punya sepupu, itu kerja di salah satu perusahaan gede. Gede juga, multinational company gitu kan. Gue sempat daftar ke perusahaan itu karena itu cita-cita gue gitu, ya perusahaan rokok lah. Rokok terbesar kira-kira lah gitu kan. Pas gue diskus sama dia buka mata gue. Kalau dia bilang sama gue gini, kalau lu one day mau kerja sendiri, lu butuh networking yang sangat luas, lu jangan ambil opportunity yang di perusahaan rokok ini. Kenapa? Kalau lu perusahaan yang udah established, mereka udah punya sistem. Lu sendiri. Lu akan jadi kayak robot, lu akan kerja dengan sistemnya mereka. Sedangkan betul. kalau lu mau one day lu mau luas pergaulan, lu mau dapat networking gede, lu mau banyak opportunity, ya lu jadi sales. Karena gimana sales akan ketemu banyak orang. Dan itu kan awalnya gue nggak ngerti nih. Setelah beberapa tahun gue kerja, gue sangat agree banget ke omongan sepupu gue ya. Thanks to him juga sih, dia kasih gue saran bener gitu kan. Maksudnya dalam artian setelah gue di dunia sales ini, gue ketemu banyak orang karakternya beda-beda ya, pasti. Gue ketemu dari yang memang mungkin yang dari levelnya mungkin supervisor, GM, even gue ketemu beberapa gue bisa ngobrol, bisa discuss sama kayak mungkin komisaris yang perusahaan-perusahaan gede juga gitu. Maksudnya sampai level komisaris gitu maksud gue. Dimana mungkin kalau gue sit behind the desk atau misalnya gue ambil opportunity yang di perusahaan rokok tersebut, ya mungkin nggak bisa sekarang ini. Ya paling gue ketemu bos gue kan. Oke. Ya maksud gue gitu loh. Kan jadi terkurung di situ betul, aja gitu. Kan kita kan kerja itu kan long term Don. Iya, mungkin kita maksudnya ya kalau misalnya gue bisa sustain di dunia ini, tapi kayak one day kan siapa tahu gue mau misalnya mau melangkah atau bahkan gue udah punya bekal. Dan punya aset sendiri. Dan kalau memang lu punya passion ke sana, sales tuh udah paling, menurut gue sih sales tuh ya udah paling benar gitu jalurnya. Ya. Sales, tapi kan memang yang gue kenal nih, teman-teman sales yang gue kenal, ya kayak lu nih, basicnya itu memang bukan dari backgroundnya yang di manajemen sales atau apa sih? Bukan pasti. Itu. Nah, itu apa ya? Nih buat tips nih buat teman-teman kursi kerja nih yang tertarik jadi sales nih. Misalnya gue backgroundnya di elektro misalnya, ada tawaran kerja di sales. Gue ngerasa gue nggak ada background sales nih. Simple Don, sales itu passion. Kalau lu bukan background ya. Kalau lu bilang programmer background, lu mesti punya bekal coding gitu. Atau misalnya orang accounting, lu mesti orang accounting background. Kalau sales tuh enggak, everybody can be sales. Oke. Gitu. Iya. Lu jualan apa aja sebenarnya itu udah basic sales gitu ya. Misalnya lu jualan online misalnya ini. Maksudnya gitu Don, simple thing. Pas lu masuk pertama kali ke perusahaan, lu tawarin diri lu sebagai menjual diri. Dan lu menjual diri. Iya, betul. Makanya gue bilang everybody tuh can be sales. Gak ada omongan orang yang everybody can be sales. Iya, gue nggak setuju kalau orang bilang kayak yang lu bilang tadi, gue nggak punya background sales nih, gue takut nih masuk sales. Nggak bisa, karena pada dasarnya dalam hidup kita ini, kalau setelah gue masuk ke dalam ke filosofi sales ya, kita nggak akan lepas dari dunia sales.
setiap hari itu kita menjual Iya, kayak promosiin diri gitu, interview atau apa gitu kan. Simpel, lu kan ada kerja di dunia MC kan, dan Iya betul. Maksud gua itu kan maksudnya kan lu ada juga ambil job itu kan. Itu juga sales loh, Don. Iya. Gua nawarin jasa gitu, secara langsung ya. Langsung jasa itu kan. Itu kan sales. Makanya gua bilang nggak bisa kita lepas dari dunia sales. Dan misalnya one day pun misalnya kita nggak punya, ada orang yang kadang mau usaha nggak punya modal. Betul. It's bullshit kalau buat gua. Lu udah punya mulut, itu udah jadi modal. Itu udah modal lu dari lahir. Lu udah punya mulut, punya kaki, punya tangan, tuh udah modal lu sih. Tinggal lu nya nih bisa memanfaatkannya seperti apa modal yang udah ada di lu. Betul. Gimana lu ngembanginnya gitu. Justru tuh sales tuh menurut gua setelah gua masuk lebih dalam lagi yang tadi gua bilang tuh itu udah basic. Memang kita tuh kalau bisa tuh jadi sales hidup kita gitu. Sama hidup itu jadi sales gitu. Oke. Itu sih. Jadi modal utama buat jadi sales itu apa? Komunikasi kah atau passion sih? Passion dong. Lu harus punya passion dulu nih. Passion lah, Don. Ya karena kalau kita ngelakuin sesuatu yang sesuai dengan passion kita, itu kita kan nikmati, enjoy. Betul. Kita pasti dapatin. Cuman gitu ya. kalau ada orang yang bilang gua nggak punya background sales, itu bullshit. Karena pas pertama kali lu masuk ke dalam ruangan interview, itu sales, lu udah jual diri lu gitu. Gitu kan. Pasti kan tanyain, lu bisa gimana nih pengalaman kerja lu itu kan gimana supaya diterima di perusahaan itu, ya lu itu udah promosi diri lu gitu. Itu udah first stage of being sales. Oh, kayak gue juga baru dapet nih. Iya dong, maksudnya pas lu ketemu orang ke interviewer pasti itu first stage of being sales ya itu. Oke. Gitu loh. Seru-seru nih. Iya. Jadi kalau gue beranggapannya jadi sales itu gue mikirnya itu Pak susah. Gimana lu nawarin produk nih supaya itu lu dapatin customer itu bisa tertarik dengan jasa lu atau barang lu gitu. Nah itu menurut gue bukan sesuatu yang gampang gitu. Nah jadi gue udah ini dulu udah apa ya, underestimate sendiri tuh sama pikiran gue. Itu yang awal-awal gue rasain sih. Pertama kali itu kan gue mulai tuh kan dari call. Oke. Itu gue udah deg-degan. Coba baik lagi, itu kalau setelah gue alamin ya lewat itu hanya mindsetnya kita doang. Mindsetnya kita ya. Mindset. Kadang-kadang, nah itu yang kadang-kadang bikin orang gagal juga. Simpelnya gini, yang paling sering ketemu kali gampang kan sales asuransi ya. Iya. Nah, asuransi kan. Tapi kan kadang-kadang kan orang pas di sales asuransi itu udah mulai mindset, duh orang ini apaan sih nolak gua gitu kan. Pasti kan. Nah tapi begitu kita udah bisa yakin nih, gue kesana tuh datang dengan mindset gue tuh, gue memang pengen ini pasti akan lebih berhasil dong dibanding orang yang pas sebelum datang tuh udah ada blockingnya. Ya ibaratnya kalau kayak pakai bahasa motivator tuh udah ada blocking mentalnya. Itu kan bahasa motivator lah ya, maksudnya itu sebenarnya ya tuh blocking mindset lo tuh harus dibuang dulu. Oke. Jadi lebih ke arah mindset sih. Jadi sebenarnya gak sales doang ya, dalam dunia apapun. Ya. Ya kalau untuk sales ya satu sama. Contohnya lu mau jual satu barang yang tadi gue bilang itu lu kalau gue selalu ngajarin tim gue atau junior gue tuh seperti itu. Contohnya nih, lu udah tahu nih kebutuhan dia, lu pengen arahin dia ke suatu brand atau suatu barang, suatu apapun itu, ya lu mesti punya confident, lu nggak boleh punya pikiran bahwa ini orang bakal terima produk gue nggak? Harus percaya diri. Kita mesti anggap dia terima dulu loh. Iya. Karena maksudnya kalau dia nggak, nanti one day dia bener nggak terima, ya udah nanti kita tinggal cari-cari lagi. Tapi kita pas kita berangkat itu sebelum perang kita yakin pasti menang dulu. Karena jangan mundur sebelum maju udah mundur duluan. Iya, kalau di dunia sales bahasa gini, kalau belum terima PO kita belum kalah, Bro. Pantang pulang sebelum PO. Iya, kalau kita compete nih. Iya. Kita compete. Kita nyatain kalah pun kalau lawan kita belum terima PO itu belum kalah. Sama kayak kita nih, kita belum menang kalau kita belum terima PO. Betul. Gitu. Pokoknya kalau tadi ibaratnya sama pacar gitu, cewek sebelum janji dia. Ya jangan ngomong. Iya. Ini pacaran tuh belum tentu benar tuh. Setuju gua. Sebelum nikah gitu. Sebelum ada yang nikahin itu pasti bisa kesempatan masih bisa. Kalau gua selalu kayak gitu sih. Seru. Buat teman-teman nih, buat junior yang baru menanjaki karirnya sebagai sales atau yang pengen atau punya passion di sales, yang baru lulus fresh graduate nih, yang nyari kerja. Nah, apa nih tipsnya buat mereka nih? Apa yang harus mereka lakukan dulu nih? Kalau untuk yang belum kerja ya. Iya. Kalau yang belum kerja itu yang pasti lu jangan takut melangkah. Kalau memang lu pengen jadi sales, ya udah lu langsung masuk aja, lu daftar aja untuk mencoba untuk jadi sales.
langkah, harus langkah dulu, berani dulu. Langkah. Jangan ada takut, gue nggak punya background sales, jangan takut gue nggak bisa ngomong, karena itu bisa belajar belakangan. Tapi kalau yang udah jadi sales, maksudnya di dunia sales manapun ya, kayaknya di IT doang nih Don. Iya. Itu yang pertama kali yang kayak gue bilang, yang pertama itu adalah lu harus tahu dulu, kebutuhannya apa. Kebutuhan customer-nya apa. Secara kebutuhan customer tuh bisa yang di yang kelihatan sama yang nggak kelihatan ya. Pasti ada ada yang real needs-nya, ada yang needs yang additional needs-nya. Iya. Pasti itu sangat membantu sekali. Kalau misalnya habis itu yang kedua itu adalah lu harus tahu juga lawan lu siapa. Kompetitor lu siapa? Iya, lawan lu siapa. Seberapa strengths-nya lawan lu juga harus tahu nih. Iya, kalau bisa bikin define dulu strength weakness-nya apa. Oke. Terus yang ketiga itu adalah lu harus tahu juga produk lu apa. Product knowledge. Produk lu apa ya? Apa. Terus yang keempat nih. Kalau buat gua selalu ngomong jangan pernah lu hitung-hitungan dalam bekerja lah. Hitung-hitungan dalam bekerja. Dalam artian gini, kadang-kadang ada orang yang belum apa-apa udah ngitung, wah cuan gue berapa nih, wah gue bakal yang kedua kadang-kadang ada orang, wah kalau gue kerjain ini gue dapat apa ya, itu jangan pernah sih. Kalau gue sih gue selalu jalanin aja dulu, karena gue percaya result tuh akan follow the process. Follow the process. Usaha nggak ada yang mengkhianati hasil ya. Ada. Gue yakin banget dengan proses yang benar dan niat yang benar, gue pasti result tuh follow sih. Gitu. Ya kadang-kadang yang tadi gue bilang, kadang-kadang orang belum apa-apa udah mikir, aduh gue cuan berapa ya gitu. Cuan berapa ya, ini ruginya berapa ya, jangan gitu. Di dimanapun ya, makanya gue selalu bilang sama tim gue, itu tadi, gue yakin banget dengan proses yang baik, dengan niat yang baik, niat yang baik tentunya. Resultnya pasti baik. Gue yakin pasti Tuhan juga bantu kita kan. Tentunya pasti. Oke, lu udah berapa tahun jadi sales? Gue di IT ini masuk 2014 bro. 2012 sampai 8 tahun ya? 8 tahun. Wih. Masih baru sih, kalau dibilang IT baru ya bro. Tapi 8 tahun cukup lama, udah hampir 1 dekade nih. Ya. 1 dasawarsa. Apa sih suka dan dukanya menjadi sales nih? Selama ini gitu. Oke, kalau kita bilang mana dulu nih? Duka dulu apa suka dulu? Duka dulu deh ya, yang dukanya dulu ya. Ya customer tuh nggak semuanya baik bro. Maksud gue nggak semuanya itu lempeng gampang itu. Iya. Ada juga yang lika-liku, ada juga yang rese, ada juga yang sebenarnya ada yang tadi lu bilang kan unik gitu. Kadang-kadang ada unik, kadang-kadang ada yang sampai kita mesti serve dia jadi kayak bosnya kita gitu. Lebih bos gitu. Itu. Kadang-kadang di service gitu ya. Kadang-kadang kalau soalnya kadang-kadang specifically kadang-kadang kita mesti pulang malam. Kadang-kadang sampai kita kadang-kadang mesti nginep juga, dalam artian nginep pas nemenin customer keluar kota atau gimana tuh pasti ada terjadi gitu loh. Terus kadang-kadang juga misalnya terjadi weekend. Kalau buat yang single, kalau dulu awal gua single, gua happy bro. Ya, bikin ada temennya kan, orang makan bisa, tapi pas kita udah berkeluarga, kita terbentur kan. Kadang-kadang ya kendalanya di situ. Iya, di sana kendalanya gua itu duka gua itu sih. Terus habis itu kalau sukanya gua, kebetulan gini, sukanya gua adalah gua tuh suka belajar something new. Gue suka ngobrol sama orang. Jadi dengan ketemu orang tuh gue bisa ngobrol banyak sih. Kebetulan tempat gue kerja Don. Kalau misalnya gue achieve dalam certain parameter ya. Gue dapat keluar negeri. Dapat keluar negeri. Nah, itu yang gue dengar tuh yang serunya jadi sales gitu tuh. Kalau achieve lu dapat. Ya kayak asuransi kan juga ada kan. Iya. Gue sama. Nah, kebetulan tempat kerja gue itu memperhatikan spouse-nya juga. Jadi kalau di asuransi lu mau dapetin 2, harus lu mesti achieve 2 kali lipat kan. Kita kalau misalnya achieve parameter tertentu, ya udah kita dapat sama istri ada juga. Ada rewardnya. Okay. Nah, ya boleh dibilang sih gua selama 8 tahun itu ya udah keliling mungkin 7 negara. 7 negara? Ya 6 sampai 7 negara gitu. Maksudnya dalam artian yang itu dibayar ini dong semuanya tuh ya? Dibayar kecuali uang jajan ya. Uang jajan lu jajan. Jadi lo tinggal berangkat bawa baju, bawa uang jajan udah selama. Itu reward itu selain dari komisi yang lu dapat. Betul, kalau komisi udah pasti, semua saya pasti dapat komisi kan. Makanya gue nggak sebutin komisi karena komisi itu udah biasa di sales. Nah, itu yang menarik tuh. Iya. Gue pernah dengar gaji sales itu nggak gede. Ya. Mungkin ada bilang gitu. Tapi kita tuh banyak dapatnya dari komisi, dari presentasi yang hasil dari penjualan, benar nggak sih gitu? Gue nggak berani, karena itu setiap company punya standarnya sendiri. Iya, masing-masing sih gitu kan. Maksudnya
Kalau tempat gue kebetulan masih ya standar ya. lah. Maksudnya bukan yang gajinya kecil, komisi gede gitu, bukan. Masih bisa standar kok. Gitu ya. Dan di tempatnya gue tuh kebetulan tempat kerja gue tuh ada jenjang karir juga. Ada jenjang karir. Ya, jadi lu bisa achieve juga via jenjang karir juga. Nih gue kasih bocoran ya. Nih gue kenal dia. Udah 8 tahun juga gue kenal lo. Tadi dia sales account BR ya, bisnis representatif. Ya. Terus jadi AM. Ya, senior BR dulu sebenarnya sih. Tapi langsung AM sih. Kalau kita kan nggak ada sebutan senior BR kan. Iya. Sekarang ini udah jadi bisnis manager. Ya, ada tim sih sekarang. Udah ada tim. Udah berapa nih tim lu sekarang sales lo? Di tim sekarang kalau di Jakarta 4, kalau di luar Jakarta 3. Keren. 7 orang gitu. Tuh. Gitu. Jenjang karirnya pasti ada juga. Satu lagi dong, suka gue bisa honeymoon gratis. Oh, yang tadi. Iya, itu keluar negeri itu bawa keluarga. Jadi, ya pas 2000 kan gue baru merit ya, 2019 ya. Itu kebetulan gue achieve. 2018 sih gue achieve. Jadi gue bisa bawa bini gue untuk ke Turki. Kapadokia, bro. Ini yang bikin iri nih kadang-kadang dia. Tapi emang worth it lah apa yang lu kalian dapatkan itu sebagai sales dengan hasil kerja keras. Yang gue bilang ya thanks to semua yang support juga sih, karena tentu kita sebagai sales tuh nggak akan bisa berhasil tanpa bantuan orang lain juga. Betul. Tadi yang kayak gue bilang tadi, orang bilang sales itu adalah ujung tombak, tapi ujung tombak itu nggak bisa bergerak sendiri, nggak bisa nancap sendiri. Ada yang gerakinya, ada tim support di belakangnya. Betul. Ya tujuannya yang penting punya goals dan tujuan yang sama nih. Antara tim support, sales, pre-sales dan semuanya. Kalau gue tuh gambarin kita ya, maksudnya dalam satu perusahaan ya, kalau misalnya tuh kita tuh menggambarkan dalam satu tubuh. Oke. Jadi mungkin aja kita jadi tangannya, tapi maksudnya kan ada yang jadi otaknya tuh misalnya tim, ada matanya, tim support, ya tim matanya, ada yang tim maintainnya, kakinya, kayak gitu loh. Betul. Jadi gue selalu gambarin itu sih. That's why kenapa juga gue ngajarin ke tim gue juga ya, maksudnya itu kita jangan merasa kita tuh yang paling depan, kita yang paling berjasa. Ya kita selalu setiap kali setuju. Iya, gue juga selalu ngajarin kita setiap ada apa-apa kita juga ingat orang lain yang sudah support kita sih. Betul. Gitu sih. Ya tadi kita bagian satu kesatuan tubuh nih. Betul. Kita nggak bisa jalan, ya kita nggak bisa maju, tangan nggak bisa maju kalau kaki nggak maju. Betul. Kalau tangan lu sakit, tubuhnya juga merasakan juga. Oke, Bro Mike, kita banyak banget nih dapat insight masukan nih terkait dengan dunianya sales. Ya, jadi gue jadi banyak tahu nih yang tadinya gue berpikiran negatif atau apa tentang tentang sales, gue jadi kebuka nih pikiran gue nih. Ternyata kita itu apa ya? Nggak semudah karena kita merasa lu apa sih kerja lu cuman cuap-cuap jualan produk, ternyata. Ya itulah Don, maksudnya memang itulah istilahnya banyak orang yang tadi gue bilang, mungkin ada orang berpikir kayak wah, sales tuh kerjaannya enak ya, makan entertain jalan-jalan gitu. Padahal sometimes itu capek dong. Sometimes itu capek banget sih. Dalam artian sometimes kayak misalnya gak ada project ya. Pas gak ada project mungkin kalau setelah project lu yang capek. Tapi pas project belum mulai itu kita mungkin kadang-kadang ada customer yang very demanding nih misalnya, itu bisa sampai kita nongkrong jam 11 malam, setengah 12 malam gitu kan. Kalau untuk yang tadi gue balikin tadi tuh, kalau yang single oke, ya sekarang yang berkeluarga, udah punya anak bini. Itu kan karena kan ya itulah. Ya. Oke guys, itu tadi obrolan seru kita bareng Mike, seorang sales manager. Ini banyak banget ngasih insight, banyak banget membuka pikiran gue tentang sales. Jadi pikiran-pikiran buruk gue tentang sales jadi terbuka. Ternyata ya kayak lo bilang tadi, kita adalah satu tubuh, nggak mungkin sales bisa sukses sendiri atau post sales bisa sukses sendiri, enggak. Kalau ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai otak, gimana kita bisa mengorganisasikan tubuh kita ini biar mencapai suatu tujuan bersama. Dan jangan lupa Don, quote dari gua. Apa tuh? Everybody can be sales. Everybody can be sales. Ingat. Everybody can be sales. Lu tanpa lu sadari, begitu lu ngelamar kerja, lu udah jadi sales. Lu udah jual diri lu. Oke, agak keren. Oke, thank you Mike. Thank you. Next kita akan ngobrol-ngobrol bareng seru lagi nih. Boleh ya. Kita cari yang lain. Dan teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Mike. Gua Doni Safri dan teman gua Michael Sudu. Mike Sudu.